Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat datang kembali sahabat jiwa di acara Bincang Jiwa kita pada kali ini. Udah lama rasanya nggak ngelihat saya di Bincang Jiwa ya sahabat jiwa. Kembali lagi bersama saya hostnya Aulia, dan kali ini topik kita cukup menarik dan mungkin ini lagi marak nih terjadi di sekitar kita, mungkin di lingkungan sekitar sahabat jiwa nih, mungkin pasti, bukan pasti ya, bisa jadi ada nih menemukan topik yang akan kita bahas pada episode Bincang Jiwa pada kali ini, yaitu tentang apa aku kecanduan. Nah, ini juga kayak membantu kita untuk self awareness, untuk nanya nih ke diri sendiri nih, refleksi. Sebenarnya saya kecanduan nggak sih? Atau sebenarnya orang sekitar saya ini apakah mengalami kecanduan atau enggak? Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, sahabat jiwa, untuk topik kita pada kali ini akan saya bahas bersama salah satu psikiater. Ini adalah wajah baru juga di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, dan ini pertama kalinya juga dia bincang jiwa. Dan bincang jiwa pertamanya adalah bersama saya, ada Dokter Rizky. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya nih, Dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini juga habis pelayanan juga ya, Dok ya. Ya, Menyapa sahabat jiwa dulu, boleh disapa juga dulu nih sahabat jiwa. halo sobat jiwa, sahabat jiwa. Ya, ini pertama kali ya, Dok ya, Bincang Ya, Jiwa pertama kali kali. ini, dan saya merasa sangat senang sekali bisa menjadi host pertama yang menemani Dokter Rizky di Bincang Jiwa kita pada kali ini. Oke, Dok, kali ini kita akan membahas tentang kecanduan nih, Dok. Tentang Ya, adiksi ya, Dok ya. Ini kan lagi banyak nih, Dok, marak ya di mungkin ketika praktek juga banyak, Dok, menemukan kasus. ya, mungkin fenomena gunung es kali ya orang Nice. bilangnya. Ya, jadi ini menarik ya, Dok, untuk Ya, kita bahas nih, Dok, tentang kecanduan, Dok. Nah, kapan sih, Dok, sebenarnya seseorang itu bisa disebut bahwa kayak ini kecanduan deh gitu? baik. Adiksi atau ketergantungan sebenarnya merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak bisa menghentikan baik itu keinginan maupun perilakunya untuk berhenti terhadap sesuatu yang ada di dalam otaknya, Hmm. seperti keinginan yang harus harus ditepati, Hmm. harus dituruti seperti itu. Walaupun dalam kondisi dia sudah mengancam jiwanya seperti itu. Oke, berarti Ya, bisa dibilang kecanduan ini adalah ketika udah nggak bisa lepas nih ya tidak bisa dari. menghentikan, betul. Berarti kecanduan ini tuh sebenarnya adalah ketika kita tidak bisa lepas dari sumber reward kah, Dok? Ya, benar ya. Jadi sebenarnya untuk mencapai suatu tahap adiksi atau kecanduan itu Mm-mm. memiliki beberapa tahap. Nah, Mm-mm. yang mungkin yang pertama dia coba-coba dulu. Mm-mm. Coba lah dia mencoba, dia masuk ke tahap eh, rekreasional. Mm-mm. Rekreasional untuk ya cuma just for fun, untuk Mm-mm. menyenangkan dirinya sendiri. Mm-mm. Masuk ke tahap selanjutnya yang lebih tinggi, yaitu uh, kondisional, Mm-mm. atau ketika dia dilanda dengan perasaan tidak nyaman, Mm-mm. dia rasa kondisinya tidak nyaman, dia akan mencoba untuk mencari sesuatu. Nah, di sana dia mungkin seperti zat atau perilaku yang Mm-mm. sering digunakan, dia Mm-mm. akan mencoba, dia akan menggunakan zat tersebut untuk Mm-mm. kepuasan dirinya. Mm-mm. Masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu penyalahgunaan. Nah, dia sudah berarti dia sudah melanggar norma, Mm-mm. sudah ke tahap uh, dia menyalahgunakan perbuatannya untuk sesuatu yang disukainya. Mm-mm. Nah, baru yang terakhir tadi Adiksi. adiksi atau Mm-mm. ketergantungan. Oh, berarti ada prosesnya ya, nggak Ada proses. sekonyong-konyong tiba-tiba langsung kecanduan gitu ya, Dok ya? Ya, Oke, berarti ini ada pengaruh lingkungan juga, Dok? ya tentunya dengan adiksi ini sebenarnya multifaktorial ya. Mm-mm. Ya, faktornya adalah faktor biopsikososial. Mm-mm. Dari tiga komponen tersebut, dari biologi, dari Mm. struktur otak seperti itu juga Mm. berpengaruh, Mm. lingkungan, Mm. baik itu dari pola asuh, Mm. orang di sekitar, ya itu sangat memberikan dampak terhadap seseorang untuk berperilaku seperti itu. Berarti ada
3 faktor juga ya. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri ya, Dok, ya? Ya, tidak Ada bio, ada psikonya, ada juga sosial sosialnya. Nah, ya. Dok. Nah, itu saya penasaran yang ini, Dok. Gimana sih sebenarnya proses di dalam tubuh seseorang yang mengalami kecanduan itu, Dok? Ya, eh, kalau kita berbicara apa yang terjadi perubahan dalam tubuh, mungkin kalau saya ilustrasikan mungkin seperti ketika nih kita habis mendapatkan hadiah pemberian dari orang Hmm. tua atau orang di terdekat kita, contoh sepeda ya mungkin ya. Hmm. Ketika kita diberikan suatu hadiah terhadap seseorang, kita kan pasti merasa senang ya. Hmm. Nah, pusat kenikmatan atau pusat kesenangan itu di dalam otak ada namanya nukleus accumbens atau reward system. Hmm. Nah, contohnya ketika kita sedang mendapat satu kesenangan Hmm. seperti tadi diberikan hadiah atau mendapatkan pujian, mungkin nilainya sekitar 10 mungkin. Ini Hmm. ilustrasinya ya. Hmm. Namun ketika sudah dalam tahap adiksi atau ketergantungan, eh, di reward system sendiri sangat neurotransmitter sangat banyak di sana seperti Hmm. yang berperan seperti dopamin, Hmm. serotonin dan norepinefrin. Jadi Hmm. eh, lipatnya sangat banyak. Yang awalnya mungkin kalau yang biasa kita dipuji atau kita diberikan hadiah biasa, itu Hmm. mungkin nilai 10, tapi kalau orang sudah dalam tahap adiksi atau ketergantungan apalagi itu zat atau Hmm. perilaku, Hmm. mungkin bisa lebih dari 1000. Push. Banyak juga perbedaannya ya, sampai Mm-mm. Ya, 100 kali lipat berlipat-lipat. lebih, heeh. Jadi kenapa orang yang sudah masuk dalam tahap dari adiksi, Mhm. mereka melakukan berbagai macam cara, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan reward systemnya itu dalam ambang yang sudah dia naikkan. Oh, jadi nggak bisa turun tuh? Ya, karena levelnya udah beda nih. Levelnya sudah Oh, adiksi, levelnya heeh. sudah tinggi banget tadi 1000 mungkin kurang lebih ya kalau Mhm, mhm. Oh, gitu. ilustrasinya. Berarti kalau adiksi tuh ya dia nggak akan bisa diturunin tuh, Dok, dosisnya. Karena kenapa tuh, Ya, Dok? Kalau dosisnya diturunin gimana, Dok, misalkan? sebenarnya kalau tadi kalau sudah ada orang dalam adiksi itu ada 3 neurotransmitter tubuh Mhm, yang berpengaruh, yaitu tadi dopamin, mhm, serotonin dan norepinefrin. Jadi ketika orang dalam sudah tahap adiksi itu ambangnya sudah naik, mhm, awalnya mungkin dari 10 mungkin jadi 10.000 mhm, atau 1000. Itu ketika eh, sesuatu hal yang dia rasakan sehari-hari tidak mencapai dengan angka 1000 itu, dia akan mhm. melakukan berbagai macam cara. Salah satunya Mmm, ya tadi dia mencuri, dia menghalalkan mhm. segala cara untuk mendapatkan atau Mmm. eh, naik ke puncak dari adiksi yang dia rasakan saat itu. Oke, bahkan mungkin bisa pinjol juga Ya, ya, Dok, ya? perilaku yang tidak bertanggung jawab jelas. Karena Mhm. biasanya pasien dengan adiksi memiliki rasionalnya sudah tidak rasional beberapa. Mhm. Oh, berarti rasionalisasinya terhadap yang dilakuin sebenarnya salah, dia merasa, Ya, "Enggak kok," karena itu tadi yang memenuhi kebutuhan itu ya, ya, Dok, ya? ambang ambang reward sistemnya sudah next level, tapi next levelnya Mhm. patologis. Oh, gitu. Berarti orang-orang yang kecanduan ini adalah orang-orang yang mungkin merasakan kekosongan Ya, di dalam dirinya dia, Dok, ya? ya, Sehingga dia membutuhkan reward, ya, tapi cara pemenuhan reward-nya akhirnya berujung patologis gitu ya, ya, Dok, ya? penyimpangan. Oke, menarik menarik. Lalu Dok, gimana sih caranya kita gitu ya, mungkin ada sahabat jiwa yang mungkin dirinya dia nih setelah menonton ini aware misalkan, dia mungkin kayaknya kecanduan gitu, atau misalkan ada kerabat mungkin yang mengalami kecanduan. Bagaimana sih cara kita menolong gitu Dok ya, Ya. menolong orang-orang ini supaya terlepas dari kecanduan dan gimana sih cara pengobatannya untuk orang-orang yang kecanduan gitu Dok? Jadi yang membuat orang menjadi adiksi sebenarnya banyak hal ya. Mhm. Biasanya tidak hanya adiksi yang dia rasakan, namun ada beberapa komorbid seperti dia depresi, kecemasan berlebih seperti itu, hingga dia terdorong untuk melakukan suatu kepuasan tadi. Ya, Oh, jadi heeh. seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya untuk seseorang itu agar terhindar dari adiksi? Mhm, Jadi yang pertama harus memberikan pemahaman atau edukasi mhm, terhadap keluarga, baik mhm, itu
saudara ataupun teman. Jadi kita berikan pemahaman terkait hal-hal yang dianggap adiksi contohnya. Tapi kalau zat itu sudah jelas ya, kayak sabu, alkohol ya. Tapi ini yang paling agak sedikit tricky itu adalah yang sedikit abu-abu tuh HP nih. Nah, itu Internet, dok. adiksi internet. Iya, kita kan sehari-hari kan mau nggak mau akan cari terus ya, Ya. menggunakan HP ya dok. Nah itu gimana tuh dok? Tentunya kalau berbicara dengan gawai atau HP tadi, tentunya kita harus membatasi dalam hal waktu, konten atau apa yang kita konsumsi seperti mungkin game atau ya hiburan lainnya, kita harus batasi. Karena kalau kita batasi, hal-hal yang disuguhkan dalam HP itu sebenarnya kan semuanya hal yang menyenangkan ya, baik itu belanja mungkin. Ya, shopping. Ya, oke. Jadi kita harus memberikan batasan pada diri kita. Selain itu juga kita memberikan tadi edukasi. Ya. Yang kedua, tidak kalah pentingnya yaitu kita harus mengenali diri kita sendiri. Ya, karena ada istilah dalam psikiatri atau namanya coping atau defense mechanism. Jadi cara orang bagaimana berperilaku, bagaimana cara orang mengatasi satu masalah itu tergantung dari copingnya. Itu kita harus tahu nih potensi dalam diri kita, kekurangan, kelebihan kita seperti apa. Terus yang tidak kalah penting ya, yaitu dengan spiritual dan religiusitas kita. Oke, berarti edukasi, awareness ya, gitu ya, kesadaran diri, dan juga spiritualitas itu yang nggak kalah penting ya dok ya. ya. Tentunya. Oke, lalu dok, berarti untuk pengobatannya itu melibatkan apa dok untuk terapinya dok? Ya, untuk pengobatan kita melalui pendekatan ada dua ya, psikofarmaka dan non psikofarmaka. Kalau non psikofarmaka di sini contohnya itu memberikan psikoterapi, karena perilaku adiksi ini kurang lebih sama seperti dengan OCD. Ada perilaku, ada pemikiran kompulsif, obsesif dan perilaku yang kompulsif. Jadi behaviornya perlu dirubah di sana seperti itu. Namun yang tidak kalah pentingnya yaitu pemberian psikofarmaka, karena tadi ada beberapa neurotransmitter otak yang berpengaruh tadi, dopamin, serotonin, dan epinefrin. Oke, berarti kombinasi antara obat-obatan dan juga psikoterapi untuk pengobatannya ya dok ya? Ya, tentunya. Oke, nah dok, kemudian nih mungkin dokter ada yang ingin menyampaikan untuk sahabat jiwa nih dok terkait dengan adiksi gitu ya, kata penutup nih dok untuk sahabat jiwa, monggo. Ya, untuk sahabat jiwa sebagai orang yang bertanggung jawab, tentunya kita harus memiliki kesadaran diri kita untuk apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuatan itu harus sesuai dengan kaidah kita sebagai manusia seutuhnya, seperti itu. Dan tidak lupa segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita alami itu tentunya tidak luput dari kuasa Tuhan. Tidak lupa untuk beribadah dan sesuai dengan mengikuti norma-norma yang berlaku di sekitar kita. Nice, mantap banget nih ilmunya, ilmu yang singkat tapi padat dan juga sangat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan awareness kita terhadap kecanduan, karena ini kan lagi marak juga nih dok di masyarakat, dan ini mungkin sebagai awareness sahabat jiwa dan juga mungkin yang memiliki kerabat mungkin yang ada tanda-tanda dia mengalami kecanduan, monggo untuk bisa dibawa ke profesional gitu ya, untuk mendapatkan bantuan yang lebih baik gitu ya, untuk bisa terlepas dari jeratan kecanduan. Oke, sahabat jiwa, ini nanti mungkin kita akan lanjutkan lagi untuk berbincang seputar adiksi, karena adiksi ini pembahasannya sangat luas ya dok ya. Sangat luas dan menarik. Iya, dan ini menarik banget karena di masyarakat banyak dan bahkan mungkin di sekitar kita nggak sadar, apalagi gadget ya. Itu kan sesuatu yang kata dokter Rizky tadi nggak haram, tapi bisa jadi salah penggunaannya. Mungkin kita akan bahas lagi di next kesempatan dokter ya. Mungkin kita akan bahas lagi tentang adiksi ini. Terima kasih dok untuk waktunya untuk bincang jiwa pada kali ini. Saya mohon maaf ya dok kalau ada salah juga ya. Dan sahabat juga terima kasih udah menyaksikan
bincang jiwa pada episode kali ini dan mungkin nanti kita akan bertemu lagi untuk membahas lebih dalam tentang adiksi ini. Saya dan Dr. Rizky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.